gue kasih tips ya. Nah, tips nih, guys. Sedikit Gue ya. juga tips buat dapat giveaway nih. Gue juga pengen dapat giveaway nih. Gue mau nanya dulu. Lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Putri Lebak FC. Kali ini gue bakal Q&A lagi bersama salah satu jugador Putri Lebak FC andalan kita nih. Kalian udah pada tahu belum siapa dia? Sebelum gue tanya-tanya salah satu jugador ini, buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channelnya Putri Lebak FC. Oke nih, gue udah bersama salah satu pemain Putri Lebak FC nih. Boleh perkenalkan dulu nama lu siapa? nama asli. Iya dong, nama asli ya. Oke, nama asli gue Sinta Kusuma Dewi. Asli Rangkas atau di mana ya? Gue asli Bandung karena mama gue orang Bandung, cuma bapak gue orang sini asli Lebak. Oh dia berarti aslinya asli Bandung. Tahun berapa lu udah di Rangkas? Karena kan lu lahir di Bandung ya? Iya, gue umur 2 tahun baru pindah ke Rangkas karena mama otomatis kan kalau udah nikah harus ikut suami kan. Jadi gue sama mama ikut bapak ke Rangkas. Dia udah dari kecil, dari umur 2 tahun dia sudah di Rangkas itu. Nah, gue pengen nanya keseharian lu. Karena kan gue tahu sendiri lu tuh bergelut di olahraga ya. Ya, Nama lu kan Sinta Kusuma Dewi nih. iya. Lu lebih dikenal sama nama Sinta Kusuma Dewi atau lu punya panggilan atau nama nickname lah? Oh, jadi kalau misalkan di rumah di keluarga gue itu namanya nama panggilannya Yayang. Oh Yayang. Iya, kenapa? Gitu. Karena gue cucu pertama. Jadi yang ngasih nama Yayang itu almarhum kakek gue. Jadi yang katanya cucu yang sayang, mungkin karena gue cucu pertama. Sampai saat ini kalau di rumah Yayang. Kalau bagi teman-teman lu di luar biasanya lu dipanggil apa sama mereka? Kalau sama teman-teman sih panggil Koyang. Koyang. Oh, iya. Nah, lu kan pemain Putri Lebak FC ya, andalan dari tim kita nih. Gimana ceritanya nih lu bisa terjun ke dunia futsal nih? Kalau dari futsal sih, bukan futsal sih, dulu mah sepak bola kali ya. Sepak bola. Ya mungkin karena adik gua cowok, kebanyakan saudara gua cowok, ya otomatis gue ikutnya ke situ. Kan rumah mbah gua daerah dekat sawah tuh. Dekat sawah Iya, kan iya. ada lapangan juga kan. Nah, gua sama adik gua kalau setiap jam 2 itu main ke sana. Dan pulangnya dimarahin sama mama gua. Katanya, cewek-cewek kok main bola. Ima resep gitu kan, kata gua kan. Gitu aja, terus aja pasti alasannya kalau pulang main itu waktu kecil ya tau sendiri kan bisa main bola Iya. tanpa pakai sepatu, Nyeker ya kalau nyeker bahasa ya. Sundanya mah. Kalau kiper itu pakai sendal jepit, ya kan? Jadi itu aja sih dari kecil senangnya. Jadi dia itu dari kecil emang sudah suka sepak bola karena dari adiknya, dari ayahnya juga ya. Ya bapak. Iya, dia suka bermain bola jadi nurun ke anaknya walaupun dia wanita juga. Nah, kan gini, lu kan suka di sepak bola. Nah, posisi lu di Putri Lebak ini sebagai apa? Kalau bagi lu sendiri? Kalau gua sih di plank kadang di pivot. Tergantung kebutuhan sih. Kalau misalkan kalau misalkan pelatih coach Repi bilang di plank, oke. Di pivot, oke. Kalau di anchor, angkat gua nggak bisa. Gua kalau anchor itu benar-benar pertahanan terakhir sih itu. Kalau yang jadi buat anchor yang seluruh Indonesia, gue salut sama mereka karena itu pertahanannya yang super banget, harus ngejaga gawang ya bukan otomatis kan ada kiper. Iya, ada kiper. Sebelum ada kiper kita pasti ada anchor kan. Dong, iya, Nah, itu keren banget sih kalau jadi anchor. Cuman gue nggak bisa kalau jadi anchor. Nggak cocok buat gue. Jadi posisi dia plank dan atau kiper. Jadi dia punya dua posisi yang dia kuasai ketika bermain di lapangan juga. Nah, lu tau nggak terbentuknya Putri Lebak FC ini tahun berapa nih? Gua kemarin sempat nanya juga sama Rina juga tahu kapan terbentuknya. Nah, lu kan sebagai pemain senior juga, tahu nggak nih terbentuknya Putri Lebak FC? Oke. Sejarahnya lah. Sejarahnya sih tahun 2017
akhir Desember gue diajak sama sama teman, dia juga senang main bola. Itu pada saat turnamen di Serang, di Tegas, itu gue masuk ke Indobarka ya. Indobarka itu namanya Tulis Angels. Nah dari situ kita berunding, jangan bawa nama klub lah. Kenapa kita nggak bawa nama komunitas? Oh ya sorry, komunitas Indobarka atau apapun itu kan ya. Coba kita ke daerah kita Lebak, soalnya kan di Lebak nggak ada futsal wanita putri ya. Jadi dari situ awal terbentuk 2018 awal kita ngebentuk nama Putri Lebak. Tujuannya itu sih berjenjang. Iya betul. Nah selain bidang futsal yang lu geluti, ada nggak bidang olahraga lain di luar futsal gitu? Ada. Gue sekarang menggeluti softball dari tahun 2010. Oh berarti lebih duluan lu terjun di softball baru ke futsal ya? 2017. Futsal dulu baru softball dulu. Cuman gue lebih menekuni softball karena gue dari SD tuh bercabang bulu tangkis. Iya. Masuk SMP, awal SMP atletik hampir 4 tahun sampai awal SMA gue atletik karena tipes terus, mamah juga kasihan. Akhirnya masuk SMA gue masuk voli. Oh sempet voli juga. Voli, terus guru olahraga bilang basket. Nah kan terus yang gue gak bisa dulu SMA itu tenis meja, gue paling gak bisa. Nah pada saat masuk ke kampus, lulus SMA, kuliah, awal kuliah gue diajakin sama senior. 2010 itu mau kejuaraan Porprov. Senior lu bilang gini, Koy, ayo ke softball. Mau alatnya mahal-mahal. Gue sebenarnya diajak juga sih waktu SMA itu sama UPI ada. UPI teman. Oh UPI kira gua universitas. Oh bukan. Bukan UPI guys. Kan dari SMA kan diajak ke jurnas, cuman gue mikir itu glove harganya mahal gitu. Mama gue enak juga pedagang gitu, nggak mungkin kebeli lah alatnya kayak gitu. Nah udah kan gue stop, masuk kuliah, gue diancem tuh. Gue sempat diancem. Dia muncul softball di arahan gue kan gitu kan. Senior dia angkatan pertama pula kan. Kita sebagai junior nggak bisa apa-apa kan. Ya udah tuh iya gue sore latihan. Awal gue latihan 2010 di LPMP Banten. Di LPMP Banten. Ya, gue dari situ masuk Porprov, alhamdulillah lolos seleksi. Gue cuma latihan 2 minggu masuk Porprov. Iya, sedangkan kalau misalkan atletik itu saingannya banyak banget karena gue pelari jarak jauh. Itu saingannya banyak. Jadi otomatis kata mama, pilih harus fokus ke satu cabang olahraga, nggak boleh bercabang. Nggak boleh. Kalau kita pengen berprestasi, kita harus menggeluti satu cabang olahraga. Jadi gue pilih softball yang menurut gue nyaman sama sekarang. Jadi justru ancaman dari senior itu membuka jalan ya buat lu berkarir di satu bidang olahraga ya. Jadi fokus betul. ya. Fokus. Ya. Jadi emang inget nih buat kalian, lihat dulu ancamannya seperti apa. Justru bukan ancaman, itu motivasi. Karena senior juga tahu gitu kapasitas yang diajak itu punya kualitas atau tidak, makanya dia yakin. Akhirnya jadi digeluti ya di bidang softball tersebut. Nah, pemain favorit lu kan posisinya flank atau pivot, ada nggak satu pemain favorit yang lu jadikan acuan? Gue pengen nih seperti dia dan mungkin ingin melebihi kemampuan dia gitu. Ya. Gue lebih senang ke Rani Mulyasari ya. Yang bermain di mana? Gue lupa. Di Persiba Female FC. Oh iya. Itu untuk futsalnya ya. Kalau softball sendiri? Kalau softball gue suka ke Kapten Kresida. Dari klub? Dari tim DKI Jakarta. Tim DKI Jakarta. Klubnya Prambors. Ya. Kayak radio ya, Prambors. Ya, radio. Oh iya, Radio Prambors berarti punya klub softball juga. Iya. Oh. Itu sih keren banget tuh, asli super keren. Tangannya udah patah kena bola dan tetap menggeluti. Keren. Pukulannya selain cakep, pukulannya keren, lemparannya juga keren. The best. Kasih sih the best. Nah, dari dua bidang ini, futsal sama softball ya. Ada nggak
lu pernah nggak mengalami cedera serius di salah satu bidang yang lu gelutin ini, futsal atau softball? Jadi gini, gua kan awal masuk prapon tuh 2015. 2015. Nah itu latihan prapon kan. Iya, latihan berapa? Dan semenjak itu kan gua masih kuliah tuh 2016. Enggak, gua kuliah udah lulus. Cuman gue diajak kan bawa nama tim kampus. Tim kampus. Ya STKIP Setiabudi STKIP Rangkas Setiabudi, gitu. Ya. Ayo kata dosen. Siapa? Namanya juga alumni kan tetap membela. Tetap inilah Iya, nama alma kampus mater mah. ya. Ya. Betul. Gengsi juga dong kalau misalnya nggak ini, maksudnya nggak enak juga lah diminta dosen langsung. Nah pada saat itu gua ada libur, minggu itu libur latihan. Libur latihan. Minggu Senin itu libur latihan dari Selasa sampai Sabtu gua latihan buat prapon. Dan dari situ gua ikut kan. Dan dari situ juga kaki gua cedera yang kiri jalan pun nggak bisa. Jalan pun Udah, nggak bisa. jadi si tempurungnya itu kegeser ke kiri, Jatuh atau kayak gimana itu? ke tackle. Ke tackle. Ada si junior juga yang nekel guanya. Jadi tempurungnya agak ke pinggir gitu, yang pinggir ini. Terus ada juga bapaknya Teh Dewi, atau Teh Dewi Putri Lebak ya. Itu langsung ini dipindahin lagi, udah masuk ke tempatnya. Cuman gue nggak bisa nerusin, dan nggak bisa jalan juga. Nah udah coba diem, udah mencoba lagi babak kedua, tetap nggak bisa. Gue jatuh sampai sekarang. Dan gue alasan sampai sekarang nih pelatih softball gue nggak tahu kalau misalkan alasannya gitu karena main bola. Gue alasannya bilang jatuh dari buku. Coach, Pak Coach. Buat softball yang koyang nih. Iya. Baru tahu kan? Iya ada. Cedera dia ini bukan karena softball, tapi karena sepak bola. Tapi tidak mengurangi semangat dia untuk masih terus fokus di softball ataupun di futsal ya. Tapi lebih fokus softball ya. Ya fokus softball. Karena gua kemana-mana menggeluti olahraga yang dikenal di softball. Kalau futsal itu hanya hobi aja. Gua lebih cenderung fokus softball. Nah, yang gua tahu juga dia ini selain pemain softball dan futsal, dia juga seorang guru, guys. Nah, bisa ceritain nggak lu ngajar di mana, pengalaman lu sebagai guru seperti apa, biar teman-teman Putri Lebak pada tahu lah. Gua otomatis kan kalau misalkan kita kuliah di STKIP Setiabudi itu kan biasanya guru pendidikan olahraga, otomatis jadi guru ya kan, minimal jadi guru lah atau pelatih gitu. Gua itu kan PPL. Bukan PPL sih, kalau kita mah honorer gitu kan. Gua nyoba ke Cikulur, ke SMK, SD atau SMP? SMK, gue langsung terjun ke SMK. Oh, langsung ke SMP lu? Dan itu lu kan sendiri kan, anak-anak SMK sekarang itu serata banget. Gue aja sampai gagak apa sih, lebih tinggi murid daripada guru gitu. Kalau pengen tahu itu awal gue masuk jadi guru honorer gitu, kata mama nyoba itu walaupun gaji nggak seberapa, lu bayangin sebulan gaji 75.000 sebulan. Dan itu gua ngajar hampir tiap hari, libur Sabtu Minggu. Jadi linear banget. Dia suka olahraga, menggeluti olahraga. Bahkan lulus juga atau kalau kuliah juga di bagian olahraga ya. Jadi jurusan dia linear, dari olahraga menjadi guru olahraga, jurusan olahraga menuju olahraga. Awalnya sih bukan ke STKIP dulu, gue nyoba PMDK di Bandung. PMDK di Bandung. Cuman gue ngambilnya bukan softball, tapi atletik. Itu sih, itu yang miss-missnya itu. Harusnya gue ngambil pelatihan, malah PJKR. Jadi rekreasi kayak gitu. SPD atau apa? SPD. Ya, cuman gue PMDK kalah sama pemain nasional. Jadi gue kecoret, nggak bisa, kata mama gini. Kalau masuk PMDK harus di UPI. Kalau misalkan gagal di Rangkas. Padahal gue daftar 2 tuh, di UPI sama di Unpas. Di UPI sama di Unpas. Ya, Pasundan, Bandung. Pasundan Bandung ya. Ini Unpas gue masuk. Cuman kata mama jangan. Perjanjiannya apa? Mau nggak mau kan gue harus ikuti. Komitmen ya. Iya. Harus ikuti apa kata orang tua. Ya kan, karena kan
sebagian dari juga dua orang tua itu kesuksesan kita kan. Jadi gua nurut aja sama orang tua. Nah ini kerja kerasnya Koyangko ya, lulus dari perkuliahan dengan jurusan olahraga, linier menjadi guru olahraga juga di SD mana sekarang? Sekarang SDN 1 Rangkas Bitung Timur. SDN 1 Rangkas Bitung. Jadi emang benar, ketika emang sesuatu yang linier itu difokusi di bidangnya itu bakal sukses gitu hasilnya. Tambah lagi orang tua mendukung, itu kuncinya. Dia itu komitmen sama kata-kata orang tuanya mengenai pendidikan dan olahraga ya, bahwa menggeluti suatu bidang itu mesti fokus, tidak boleh bercabang. Jadi itu pendidikan itu kita boleh menggeluti olahraga, cinta olahraga apapun itu, tapi ingat pendidikan nomor 1. Betul. Karena menurut gue sih olahraga itu nggak menjamin kehidupan kalian untuk selanjutnya. Kalau kata gue emang bener sih, emang kenyataannya kayak gitu. Buktinya gue dijanjiin kerja di sini nyatanya nggak ada. Cuman kalau misalkan bawa nama Indonesia mungkin bisa kali ya kerja dimanapun saya ditawarin kerja. Cuman jangan sampai terlalu menggeluti sih. Menggeluti boleh, cuman pendidikan nomor 1. Ya benar cuy. Sama kayak kemarin Dina juga, dia satu pendapat bahwa boleh lu bergelut di bidang olahraga, tapi satu yang paling penting dan paling utama yaitu pendidikan nomor 1 ya. Karena itu sukses untuk kesuksesan. Nah, selama lu di Putri Lebak FC ini, hal yang paling mengesankan apa itu? Mengesankan apa? Ya, hal mengesankan mungkin dari bisa jadi turnamen ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan Putri Lebak FC lah. Oke. Hal yang ngerasain. Gue senangnya sih kalau Putri Lebak FC itu berbaurnya kita nggak ngebedain lu orang punya, lu orang nggak punya, kita nggak ngebedain itu, semuanya sama. Berbaur, makan satu bungkus bertiga, yang penting kita makan gitu. Intinya itu aja sih, kekeluargaan. Gue paling senangnya itu dari Putri Lebak. Ditambah kalau ada apa-apa ya terbuka. Misalkan ada salah satu pemain, gue pengen latihan tapi gue nggak punya ongkos. Kita itu berunding, pelatih dan lain-lain berunding gimana caranya dia harus latihan. Otomatis kan kita harus berkorban, ya kan, demi Putri Lebak juga kan. Otomatis kita membantu, istilahnya membantu lah sedikit. Apalagi kalau anak itunya benar-benar rajin gitu, apapun gue bakal lakuin, mau itu ngejemput atau ngasih buat ongkos. Ya bagus sekali nih bro. Jadi buat kalian para junior Putri Lebak FC, jangan patah semangat. Kalaupun ada halangan buat latihan, lu tinggal sharing aja di grup. Jadi nggak ada halangan ya kok ya buat orang pengen latihan tapi nggak ada biaya atau apapun, bisa dibantu ya. Yang penting Insyaallah oleh komunikasi ya. Yang penting keterbukaan. Jadi kita bukan hanya tim doang gitu. Kalau lu hanya tim doang bersenang-senang lu ikut aja, kayak fun food kayak gitu. Ini kan kita satu klub, otomatis kita harus berkeluarga, berbaur. Ya 10 jadi 1, gak bisa 1 jadi 10. Betul. Nah 10 harus jadi 1. Gimana caranya kita berpikir satu tim berapapun itu orangnya, misalkan 20 dalam satu tim, gimana caranya kita memikirkan untuk jadi 1. Jadi Putri Lebak itu bukan sekedar klub tapi family ya. Betul. Nah, momen yang paling mengharukan di Putri Lebak FC apa? Semenjak lu jadi pemain Putri Lebak FC sampai sekarang, momen yang mengharukan lah, entah itu Mengharukannya bahagia. sih gini, awal berapa tahun 2018 itu ya, pertama kali ke Depok 2018 ya, pertama awal banget itu kita keluar kandang. Oh iya, keluar kandang Ya, ya gue ingat. Di nama turnamennya Jungles. Itu pertama kali kita keluar Lebak, dengan lihat lawan-lawannya super semua, kita juga kaget, gila. Ternyata memang benar sih, di atas langit masih ada langit. Iya, betul. Nah kan, dari itu kan wow gitu ya. Bahkan umur gue segini
ada lagi yang lebih umurnya lebih muda, Lebih itu muda. luar biasa skillnya, tekniknya itu benar-benar keren banget sih. Gue juga ini ya, gue mikir kenapa pas gue kecil nggak ikut akademi gitu ya. Gue mikirnya gitu. Kayaknya belum ada deh waktu lu Emang belum ada. masih kecil. Itu boomingnya itu tahun berapa ya, itu ada sepak bola wanita kan. Mama gue yang nih ada sepak bola. Itu gue nonton, emang keren sih. Itu makanya gue dari dulu sampai sekarang mengidolakan Rani Mulyasari. Rani Mulyasari. Gila, ibunya aja udah tahu loh. Dulu pernah ada sepak bola wanita. Tapi bagi gua baru tahu sih. Baru-baru ini ada sepak bola wanita atau timnas futsal Indonesia ya. Tapi ibu dia lebih dulu loh. Iya, padahal gue lagi tidur itu ngebangunin. Ya nggak ada sepak bola ya awalnya. Cina. Gue juga kaget kan. Wow, ternyata timnas Indonesia punya sepak bola wanita juga. Dari Nah. situ sih. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan nih di Instagramnya Putri Lebak. Ya. Dari beberapa, mungkin bisa dikatakan fans lo nih. Awan_08. Ya. Umur kakak berapa sih? Dan apa kakak udah punya pacar? Oke. Nah, Umur berapa nih? umur gue. Ya umurnya lah, yang asli loh, nggak boleh yang bohong loh. Gue kelahiran 92. 92, jadi berapa tahun ya? Gue bulan Juli mau ke 28. Bulan Juli mau ke 28. Wah, buat kalian nih, bentar lagi di Ulta loh, jangan lupa kadonya. Oke, Pak, emang banyak yang bilang sih gue lu kuliah atau apa, padahal gue enggak. Pada kaget, pasti pada kaget umur gue segitu kan, 28 tahun. 28 tahun ya, lumayan masih muda lah ya. Ya alhamdulillah, tapi tetap ya emak gue suruh gue nikah terus. Kalau Nih. kalau untuk pacar belum Ya, ada. tapi belum ada. Belum ada. Kalau untuk pacar belum ada. Doain aja. Gue nggak mau pacaran langsung nikah. Semoga aja dapet yang terbaik. Nih buat kalian nih, fansnya Koyang 88, dia masih jomblo guys. Jolin nggak jomblo banget juga. Dia nggak gitu. nyari pacar, tapi dia nyari suami Ya, betul. buat jadi Ingat, suami dia. jomblo itu bukan berarti sendiri. Tuh, jomblo itu bukan berarti sendiri ya. Masih banyak teman-teman, sahabat dan keluarga. Silakan DM aja nih yang apa yang pengen deketin Koyang 88 di Instagramnya ya. Nih Gak pertanyaan, usah di DM, datang aja ke rumah. datang ke rumah katanya cuy ditantangin loh. Buruan ke rumahnya. Dok, Nih pertanyaan yang kedua dari Itam Pratiwi _28. halo Intan. Kenapa kok panggilannya bisa Koyangko katanya? Itu kan dari awal kan udah dijelasin. Gue dari kecil panggil Yayang. Karena gue cucu pertama. Kalau dari Koyang itu dari SMP. Masuk SMP. Kan ceritanya nih, dulu mah kan geng-gengan ya. Iya, geng-gengan ya benar. Itu ada 3, cuman 4, cuman Rista dipanggilnya Bota. Bota. Nah. Gua Rista. Ya. Risma panggilnya Boma. Boma. Ya, kalau Rini tetap Rini, kalau Dial tetap Dial, kalau Lisa tetap Lisa. Nah gua coba sih jangan Yayang kayak panggil ke pacar katanya. Kata teman-teman gua. Naon atuh kata. Kalau Boyang susah. Apa ya? Terus ada yang nyeletuk ini, udah Koyang aja Koyang. Lalu dari situ awal panggil gua Koyang sampai sekarang. Jadi kebanyakan juga yang pengurus Lebak nggak tahu nama Sinta, taunya Koyang. Gua pernah tuh daftar ke dinas pendidikan. Gua masukin dapodik nih, tinggal di ACC doang kan. Nah kebesokannya gue diajak sama dinas pendidikan dan gue bingung nih diajak olahraga tradisional. Olahraga tradisional ya. Iya, hadangan. Hadangan. Kalau misalnya nggak tahu Gobak hadangan, sodor nah ya. gobak Iya, sodor. gobak sodor. Gobak sodor, baktiak itu gue diajakin sama dinas pendidikan karena tahun 2018 juga sama dinas pendidikan. Cuman ada 2, tinggal pilih katanya mau di Spora Lebak atau dinas pendidikan. Cuma kan ya dinas pendidikan ya karena gue sebagai guru, Iya. karena di Spora Lebak ya karena gue sebagai pelatih sopo Lebak gitu kan. Bingung, Jadi bingung juga. Ya udah mau yang mana? Katanya ya udahlah guru aja, soalnya itu kerjaan paten banget. Ya udahlah dinas pendidikan. Ada di situ ditanyain nama saha katanya. Udah masuk dapodik belum pak. Nama saha Sinta. Sinta eta cenah. Mun pak. Alhamdulillah besokannya gue di ACC. Mantap. Langsung di ACC itu sama dinas pendidikan. Jadi enak, tinggal nunggu KKG kegiatan guru.
Ya, jadi insya Allah tahun 2021 gue dapat tunjangan. Ya. Intinya mah reward lah. Reward ya benar. Nah, jadi Intan udah dijawab ya, kenapa panggilannya bisa Koyangko. Emang dia lebih terkenal namanya Koyangko dibandingin nama aslinya Sinta Kusuma Dewi. Jadi rumah juga jarang ada tahu Sinta itu. Jangankan yang lain, gua sendiri aja sempet nanya nama asli dia siapa, ternyata Sinta. Jauh banget Sinta ke Koyang loh. Iya, jauh banget. Pertanyaan yang ketiga nih, wah ini Ucu Nadia nih. Kak Koyang kok suka dapat giveaway aja? Dibantu pakai dukun mana katanya? Waduh. Nah, Bantu dukun Banjarsari. Nah, sebelum dijawab sama dia, gua kasih tahu ke lu, dia ini ratu giveaway. Sekarang jawab Koy, kenapa lu dapat giveaway mulu? Katanya lu pakai dukun atau enggak nih buat dapat giveaway nih? Enggak lah. Kalau dukun sih enggak, mana ada kalau dukun mah. Jadi gini, gua awal mulai ikut giveaway itu yang klasiko Citra Disti. Klasiko. Citra Disti tahun 2019. 2019 sudah setahun. Bulan kemarin udah setahun gue dapet. Cuman iseng-iseng doang sih awalnya. Gue juga nggak kepikiran, apa sih ini giveaway? Oh, hadiah jersey. Coba. Cuman pada saat itu gue tengah-tengah, ngirimnya tengah-tengah jauh. Nah, ikutin aja rulesnya, apa yang disuruh lu ikutin. Nah, dari situ alhamdulillah dapat jersey klasiko dari Citra Disti. Nah, udah kan, udah lama tuh nggak ikut-ikut giveaway. Nah, semenjak ini nih corona ya, diem di rumah, gua nggak ngajar pembelajaran jarak jauh di handphone sampai memori gua penuh. Nah, sama video-video murid gua, ya itu. Jadi keseharian pagi itu gue pagi sampai sore gue nungguin tugas dari murid gue dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, malam gue ngisi giveaway, menang ya akhirnya keterusan gitu, alhamdulillah. Jadi intinya sih hoki sama coba terus ya. Coba terus, intinya gini, gue kasih tips ya. Nah, tips nih guys, sedikit gua ya. Juga tips buat dapat giveaway nih, gue juga pengen dapat giveaway nih. Gue mau nanya dulu, Lu kalau misalkan lihat di postingannya, kalau misalkan dia pakai lukis pin kayak gitu kan, iya, lu cukup ngirim biasa-biasa aja sesuai dengan rulesnya ya. Rulesnya. Tapi kalau misalkan dipilih sama yang postingannya itu, lu ini deh puji-puji dah, Oh, puji-puji. Ya, tapi ingat jangan ngirim pertama, tengah-tengah. Lu ketik aja isi giveaway-nya detik-detik terakhir mau pengumuman. Itu gue sering menang itu. Dan gue juga nggak sengaja tadinya mau lihat video apa gitu Putri Lebak, ternyata muncul di beranda gue cara memenangkan giveaway. Beranda gue dah. Jadi gue ngomong atau apa, coba deh. Ada yang bilang awal dan tengah, ada yang bilang tengah dan akhir, ada yang bilang terakhir. Gue coba yang terakhir, pernah tembus banget. Berarti triknya tuh guys, buat kalian yang mau menang giveaway, ikutin cara-caranya Koyangko 88. Tuh, isinya terakhir ya. Dan lo minimal kalau misalkan hanya cukup satu, ya lo satu aja. Kalau misalkan bisa kirim komen sebanyak-banyaknya, seluang waktu lo. Asal jangan ngeganggu kegiatan lain. Sebagai ratu giveaway lu udah berapa kali menang? Banyak. Gila banyak cuy. Gak kehitung berapa nih kira-kira perkiraan lu lah. Gak apa-apa tebak berapa. Sebutin aja berapa. Yang lu inget aja berapa. Udah dapat giveaway. Lebih dari 10. Gila cuy. Lebih dari poin. Ini gak masuk. Dia udah dapat giveaway lebih dari 10. Lebih dari 10. Hasil giveaway-nya nih. Gila. Pokoknya coba deh trik atau tips yang Koyangko kasih ya, biar kalian dapat. Kalau misalkan kita gagal, gue juga sempet banyak gagalnya, cuman terus aja. Karena kan giveaway kan gratis, cuman modal kuota dan HP doang dan ngetik. Yang penting coba ya. Coba terus aja, ikuti rulesnya. Nah nih, buat Ucu Nadia udah dijawab ya, dia tuh nggak pakai dukun. Ya, tahu Dia Ucu. tuh punya triknya. Nggak pakai dukun Banjarsari kejauhan. Iya, makanya nih kalau lu pengen dapat ikutin tuh caranya dia. Tuh. Sekarang pertanyaan terakhir nih dari Simas 17. Halo. Waduh.
Simas kayak nama bulutnya. Ya, Simas 17 loh. Ini pertanyaan sih cukup berat juga nih. Coach Repi dan Coach Efri di mata Koyangko seperti apa katanya? Waduh, gimana nih Koy? Ujab jujur ya. Jawab jujur ya. Jawab dulu. Karena gua padanya. Boleh. Kalau Repi orangnya petakilan. Waduh, petakilan, aduh. Coach Efri dia baik, ya kan. Walaupun dia petakilan, dia Coach Repi terus sering godain cewek-cewek, sering minta nomor cewek atas nama. Nah, nanti dikenalin sama siapa gitu ya, pemain Putri Lebak. Waduh, ketahuan ini. Cuman dia bertanggung jawab. Aduh. Bertanggung jawabnya dalam klub ya, dalam Putri Lebak. Ditambah dia pengorbanannya banyak. Enggak banyak. Ya, intinya selain ngulangin waktu, mengeluangkan tenaga, juga mengeluarkan sedikit ada Ya, bantuan. bisa Ya itu mah nggak usah inilah. Intinya sih mereka baik, tapi lebih baik Efri. Tapi baik, semuanya baik, cuman yang ini nih ngeselin. Apa nih? Oh, ngeselin tapi ngangenin loh. Tuh kan belum apa-apa kan digituin. Jadi Iyalah. semua cewek gituin aja. Buat cewek-cewek yang di DM, yang di WhatsApp atau di telepon, hati-hati nih sama buaya satu. Bohong guys. Tapi mereka baik. Pengorbanannya acung jempol. Nah, udah terjawab kan apa namanya? Gua dan Mimin di matanya Koyangko. Ini pertanyaan udah semua. Sekarang gue pengen lo kasih apa ya? Mungkin pesan-pesan buat semua orang yang nonton di sini deh. Kalau pesan-pesannya tuh kalau kata gue sih terus mencoba. Jangan pernah takut gagal. Gagal, coba lagi. Intinya jangan menyerah. Kalau gagal kita bisa belajar kembali, berusaha kembali dibandingkan menyerah. Menyerah itu hanya untuk berjuang. Pesan dari gua, berkumpullah dengan orang-orang positif. Karena dengan itu kita bisa terpengaruhi hal-hal yang positif. Dan kita juga harus berkumpul dengan orang-orang negatif. Karena kita bisa nilai seberapa positifnya kita. Gitu. Jadi buat kalian jangan pernah menyerah. Terus mencoba, raih terus cita-cita kalian, impian kalian, karena mimpi itu walaupun gratis tapi prosesnya yang gak gratis. Cuman kalian harus bisa mengalahkan rasa malas kalian. Semua bisa sukses tapi semua tidak bisa semua tidak bisa melawan rasa malas. Kita pengen kayak pemain timnas, pengen jadi pemain timnas, tapi hanya di mulut, di dalam hatinya nggak ada. Itu aja sih pesannya. Sukses terus buat kalian yang terus mencoba tanpa henti. Oke, semoga impian kalian tercapai dan jadi penerus bangsa Indonesia. Mantap. Bangsa Indonesia, bos. Oke, terima kasih. Akhirnya kita selesai juga Q&A bersama salah satu jugador Putri Lebak FC yaitu Koyangko 88. Semoga obrolan kita bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Ambil Amin. sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya buat kalian, oke? Nah, buat kalian jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya channelnya Putri Lebak FC, channelnya Koyangko 88. channelnya gua pribadi yaitu Repi Vlog. Nah, buat kedepannya bagi kalian yang ingin Q&A lagi atau menghadirkan salah satu jugador Putri Lebak atau siapapun itu, bisa kalian komen di kolom komentar di Putri Lebak ini, oke? Dan buat kalian yang ingin tahu tentang gua atau kesibukan gua, tinggal DM aja ke Instagram gua, follow Koyangko 88 atau komentar di channel gua Koyangko 88. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe dari kalian membuat kita lebih semangat untuk membuat video seru lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.